video kali ini adalah tentang tanggung jawab dan etika berbisnis. Nah, sebelum kita masuk ke topik materinya, kita terlebih dahulu paham apa itu bisnis. Nah guys, apa sih itu bisnis serta tujuan apa sih yang kita dapat saat berbisnis? Let's go, mari kita bahas di YouTube saya. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan produk ataupun barang kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dalam menjalankan sebuah bisnis perlu banyak pemahaman seperti tanggung jawab sosial, etika di dalam berbisnis. Bagaimana kita mengolah tanggung jawab sosial serta etika tersebut di dalam berbisnis ataupun usaha, serta penjelasan tentang bisnis tersebut. Yang pertama yang kita bahas itu tanggung jawab sosial dalam berbisnis, yaitu merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap organisasi ataupun badan usaha yang berkontribusi terhadap masyarakat. Contohnya, perusahaan bertanggung jawab dalam keselamatan karyawannya dan pemberian amal upah sukarela. Yang kedua, etika. Etika berbisnis adalah aturan tersirat ataupun tertulis tentang benar atau tidak benarnya suatu bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Contohnya, sikap watak seseorang di dalam berbisnis. Yang ketiga, bagaimana mengolah tanggung jawab sosial dan etika tersebut di dalam berbisnis, yaitu perusahaan atau pebisnis bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas karyawan. Bekerja di perusahaan tersebut ini adalah penjelasan tentang tanggung jawab berbisnis dan etika berbisnis. Nah guys, saya akan memberikan contoh studi kasus tentang sebuah bisnis di mana di dalam berbisnis tersebut atau usaha tersebut mengandung tanggung jawab serta etika yang ada di dalamnya. Studi kasus yang saya ambil yaitu dari PT Mayora Indah Tbk. Ada meliputi tanggung jawab di dalam lingkungan, praktik ketenagakerjaan, keselamatan kerja karyawan, serta produk serta sistem produknya atau lingkungan hidup. Kita tahu PT Mayora adalah salah satu produk makanan perseroan hampir terkenal dan tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Di samping itu, perseroan atau perusahaan ini juga berkomitmen mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Setiap aspek di dalam rantai produksi di perusahaan ini yang dapat berpengaruh pada lingkungan dipantau dan dikendalikan secara sungguh-sungguh oleh perusahaan tersebut, mulai dari kualitas instalasi pengolahan air limbah, kualitas emisi gas buang dari proses pembakaran atau tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari mesin produksi. Semuanya dilakukan pengujian baik oleh pihak internal maupun eksternal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan aman bagi lingkungan. Selain itu, di PT ini juga bekerja sama dengan pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah, yang dimana limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi pengolahan air limbah
dari pabrik untuk bisa diolah menjadi pupuk organik yang biasa digunakan oleh masyarakat ataupun petani yang ada di sekitarnya. Untuk lebih jelas mengurangi limbah padat hasil produksi yang tidak dapat digunakan kembali. Saat ini, perusahaan ini sedang menyiapkan 1 unit instalasi untuk membangkitkan uap yang dapat bermanfaat untuk pembuangan ampas produksi sebagai bahan bakarnya. Hal ini juga sejalan dengan upaya perseroan ataupun perusahaan ini dalam penghematan energi yang dijalankan. Bertanggung jawab perusahaan ini terhadap produk yang dihasilkan sudah mulai sejak bahan baku tiba dan belum diterima. Dalam proses ini dilakukan oleh personil penyimpanan atau gudang bahan baku perseroan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku dulu yang akan diterima. Setelah hasilnya pemeriksaan memastikan bahwa bahan baku yang akan diterima telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, baru bahan baku tersebut diterima dan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Selama proses produksi, tim pengawas mutu secara periodik melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa barang hasil produksi telah dibuat berdasarkan ketentuan dan memiliki kualitas yang diwajibkan dipraktekkan. Kedua, praktek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan ini menghargai keberagaman dan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk mengembangkan dan meniti jenjang karir yang lebih bagus dan lebih baik dari mereka di dalam perusahaan ini sesuai dengan kompetensi masing-masing. Salah satu aspek penting dalam komitmen perusahaan ini terhadap keberagaman adalah memberikan kesempatan yang adil dan sama ke semua karyawan untuk mengikuti pelatihan. Sebagai pengejawatannya, perusahaan ini telah melakukan hal-hal seperti sarana dan keselamatan kerja, penerapan OSHANS. Perusahaan ini merupakan salah satu yang penting bagi karyawan, sehingga keselamatan kerja dan lingkungan hidup lebih terjamin. Tingkat pemindahan atau turnover karyawan, tingkat pemindahan karyawan selama tahun 2018 adalah 6% lebih. Tingkat kecelakaan kerja pada tahun 2008 juga itu sekitar 0,02% dari jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2018. Pendidikan dan pelatihan seluruh karyawan di PT Mayora Indah juga dikembangkan kompetensinya melalui berbagai program training dan pengembangan. Pada tahun 2018, training penetration rate mencapai seluruh karyawan dengan rata-rata jam pemenuhan training per karyawan adalah 53,6 per jam. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan hubungan dengan harmonis antara perusahaan dengan para pekerja merupakan suatu keharusan untuk mencapai hasil yang maksimal saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan selalu terbuka untuk menerima masukan dan koreksi daripada pekerja ataupun karyawan. Salah satunya dilakukan dengan membuat kuesioner
komisioner surface level karyawan, sehingga seluruh keluhan dapat dijadikan pertimbangan untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini terjadi masalah ketenagakerjaan, maka mekanisme pengaduan didasarkan pada perjanjian kerja bersama atau disebut juga PKB yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja yang turut ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kesimpulan dari materi ini adalah pentingnya tanggung jawab dan etika di dalam berbisnis. Dengan kita menanamkan kedua konsep ini, tentu bisnis atau usaha yang kita buat akan berkembang di kemudian hari sejalan berjalannya waktu dengan langkah dan tahap dalam berbisnis. Di dalam berbisnis. Dengan kita menanamkan kedua konsep ini, tentu bisnis atau usaha yang kita buat akan berkembang di kemudian hari sejalan berjalannya waktu